rezekiku kemanapun tempat itu dikerjakan. Kamu anak Tuhan, kamu di pinggir-pinggir orang, pinggir-pinggir terus. Kemana kamu langkah tambah diberkati. Ada diberkati Tuhan. Pada waktu petang datanglah burung puyuh. Next. Dan pada waktu pagi ada embun. Next. Dari batu keluar air. Caranya nggak wajar. Jangan pernah tanya caranya. Tuhan, aku ini lumpuh, gak ada duit ya apa? Anak kuliah. Terus Tuhan bilang ini, kamu apa? Mau duit aku kuliah. Ya duit ke kuliah Tuhan. Gak dapat duit. Tapi anakku lulus semua. Kuliah gak banyak. Untuk bertanya buat Tuhan. Caranya bukan caramu. Jadi jangan maksa caranya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa akan melepaskan aku dari Goliat. Dia nganggap yang sama kasih setianya, bukan caranya. Tuhan bilang, yang singa caranya apa? Tak ambil jambutnya, tak jambat, tak bunuh, beruang tak kentung. Goliat pakai 5 batu. Caranya bisa beda-beda, Tuhannya sama. Jangan paksa caranya sama. Karena Tuhan ajaib. Tuhan gak suka kamu nostalgia. Bikin gini yuk, cara ini yuk, cara ini. Tuhan bilang, sorry ya, 1 hari untuk 1 hari. Kesusahan yang besok caranya. Yang pasti, dan tahu hari esok, namun terpunya. Kamu boleh nggak tahu besok caranya bagaimana. Kamu yang harus tahu besok Tuhan mengasihi kamu. Next. Di Mesir mereka makan dengan kerja keras. Di padang gurun mereka makan karena percaya. Tuhan tidak memberi Israel gudang. Tuhan memberi ketergantungan harian. Ingat, Tuhan tidak bergantung pada cara yang wajar. Yesus, apa Ibu? Ini butuh anggur. Oh iya, terus maksudmu apa? Belum saat ya wis, kendini ya, isi. Kendini Anda tahu, saya pernah ke Israel, kendinya sini. Bukan kendi, tempat cucian kaki, ya, di sini. 6 ya kendi, berapa galon? Ngambilnya sumur ke sana, sak ember. Itu orang sudah gemes. Terus 1 set ya, kasih om. Tahu yang ini nggak boleh pakai guru. Kenapa sih Yesus ya ke sumur langsung? Wih, jadi anggur. Halo. Waktu Natal saya khotbah di Singapura gini. Yusuf bangun, bangun apa? Nanti Raja Herodes mau bunuh anakmu, dia ke Mesir. Ngerti cerita itu? Ngerti? Ngerti cerita itu? Gimana stres namanya? Yusuf dibangun, bangun, anakmu mau dibunuh Herodes. Iya. Ngerti cerita itu nanti? Aku tanya di Tuhan, apa sih malaikat tong bangun no? Dia pergi ke Herodes selentik setur kok wis. Iya kan? Kamu ya gitu mikirin. Apa sih kerja? Kamu punya Tuhan ini. Gitu dong. Cara Tuhan bukan caramu. Next. Ini paling penting ya. Yang sakit-sakit dengarkan. Buatlah ular terdung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut akan memandang akan tapi itu. Ini perdebatan karena semua di kota ini. Soalnya apa? Ular. Aku pernah ditegur pendeta kospan gambar ular.
Ini loh Alkitab yang nulis. Sampai sekarang ini tandanya dipakai apotek. Tandanya itu bukan ular, racun bisanya. Kita belajar ya. Kenapa nek lihat itu kok sembuh? Jadi gini loh saudara, orang yang berdoa sama Tuhan, Tuhan aku serahkan anakku, Tuhan aku serahkan pekerjaanku belum selesai. Tapi sejak saat itu tanggung jawabnya pindah ke Tuhan. Kamu hari ini bilang, Tuhan tolong anakku, Tuhan sembuhno jantungku. Jantungmu sudah sembuh belum? Tapi sejak itu produksi jantung baru terjadi kalau engkau percaya. Orang Israel itu lihat Mukai nangis. Musa bilang, dirut Pak Ose, 3 detik lihat ke sana. Masalah anakku kan nggak selesai Bapak Ibu. Buat 3 detik Yesus. Saat itu anak bertolong Tuhan. Jadi memandang sekejap artinya bukan menyelesaikan masalahmu, memindahkan tanggung jawabnya kepada surga. Next. Penyakit di padang gurun pasti ada. Penyakit baru, penyakit lama kambuh, penyakit fisik, jiwa. Kesembuhan dimulai ketika pandangannya berhenti dari luka dan beralih ke salib. Salib tidak kehilangan kuasa hanya karena zaman berubah. Ingat, tetapi firman-Nya tidak pernah kadaluarsa. Saudara, di sini saudara bisa menulis ya. Tahu kenapa bisa menulis? Saya permisi ya, tak jelas no. Favoritmu untuk kita apa? Abraham, Sugiman, tapi siniku. Daud, kendel, ujunimu. Iya kok. Tuhan bilang, cuma aku Yesus Tuhan. Nah, tapi bagaimana bisa ingat? Mau lagi jantung ingat, lagi duit kok ingat caranya perjamuan. Sing ngomong siapa? Yesus. Lakukan ini untuk mengingat akan. Nek cekal perjamuan kudus, iling siapa? Yesus. Nah, iya itu. Tuhan ngajari saya nih, waktu saya lumpuh itu bisa berdosa. Kenapa? Lumpuhku membuat aku stres, tapi waktu aku pegang anggur itu, dia benar mati buat aku. Ngamuk, buka tangga song ini terus lumpuh tuh. Diambil di kasur 3 tahun. Tapi nek mulai perjamuan kudus, aku bilang, akhirnya pada mati. Perjamuan kudus harus dilakukan. Untuk apa sih? Untuk mengingat bahwa ada yang pernah mati buat kamu. Karena setan tidak bisa membatalkan karya salib. Dia tidak bisa bohongin kamu. Kamu sendirian. Waktu kamu berjalan kudus, kamu langsung ingat ada yang pernah mati buat kamu. Ada satu sobatku yang setia. Kalau berjalan kudus nanti baik-baik ya. Jangan ingat dosamu, ingat Yesusnya. Saya tidak ngajari loh ya. Saya tidak ngajar ya. Saya tidak ngajar Anda tidak boleh ingat dosa. Tapi banyak gereja yang bilang, ayo mari ibu-ibu ingat dosa. Nah, ayo. Ingat Yesusmu. Kamu pintar ngitung utangmu dulu lunas. Ngitung dosamu tak tahu ya. Tapi ngitung membayar utang, ya kok. Aku naik utang 100 juta. Aku hitung. Si utang enggak? Si utang ngitung toh ya. Aku diutang. Terus dibayar. Gila Yesus. Utangmu dibayar. Mau tepuk tangan buat Yesus. Orang-orang dunia bilang enak kan memang Tuhan. Enak mana memang. Hebat. Kenapa sekarang ekstrim? Karena aku sedang melewati jalur api. Ini mau mati, nangis. Operasi saya di kursi roda. Teman-teman tinggal saya.
busan pecat saya, anakku dibiar ke perempuan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah meninggalkan. Sekarang dia hidup, anakku hebat. Aku diberkati. Sekarang gereja berebutan total hanya untuk saksi luar biasa. Besok tanggal 12 aku ke gereja Katolik, gereja kita yang tidak bisa ditembus hitam kalian. Dia bilang ini, Pak Yu datang mau ngajar bahasa gizi? Enggak. Bapak harus ngomong 2 jam di acara Mandarin. Itu apa? Menjelaskan kepada kami kenapa Bapak lumpuh, tidak punya uang, dan tinggal Yesus. Orang-orang Katolik mau belajar seperti ini. Terus sampai hari ini aku berkumpul dan mantan. Anda percaya, Anda harus percaya bahwa Tuhan baik. Yang Amen. Next, kejutan di padang gurun. Next, Anda lihat tembok Yeriko. Setiap Kanaan ada tembok Yerikonya. Setiap kesembuhan ada temboknya. Dengarkan saya baik. Setan tidak bisa membatalkan berkatnya Kanaan, tapi dia bisa bangun temboknya. Dengarkan saya baik-baik. Setan tidak bisa membatalkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan, tapi kok belum datang Pak? OTW. Katakan sampai mau OTW. Saya nggak sempat bangga ya. Daniel sembahyang ini, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Gabriel kok, bus, langsung dicekap, stop. Akhirnya 21 hari Daniel datang. Sorry ya, aku datang dari dulu loh, tapi aku dicegat ke setan. Setan tidak bisa diberkati, tapi mencergat OTW. Tapi Tuhan yang pernah gagal. Tepuk tangan buat Tuhan. Akhirnya Mikael datang. Itu Anda baca Daniel pasal 9:10. Akhirnya datang Mikael ngomong, "Hei Gabriel, kamu kesana cari ke sini." Tuhan tidak pernah kalah. Yang percaya kata menang. Ya, katakan sekali OTW. Ayat ini jelas ya. Maka runtuhlah tembok itu, katakan runtuhlah. Lalu bangsa itu maju. Gak berhubung, gak pernah tembok itu berdiri. Dan saya nulis seperti ini. Ini profetik ya. Anda tinggal baca dan next. Seringkali setan bangun tembok paling tebal untuk masuk berkatmu. Tetapi hanya Tuhan yang menentukan kapan dia berdiri. Tuhan merobohkan tembok sebelum mereka perang. Tuhan merobohkan tembok tanda otoritasnya. Saya punya seri khotbah keluar lariku. Yesus datang di Pulau Gerasa, setan lari, datangi dia. Yesus tanya, siapa namamu? Siapa? Legion. Saya tanya Tuhan, kamu siapa artinya? Tuhan ngomong ini bukan dokter oleh pasien ya. Ini hakim dan terdakwa. Artinya apa? Setan bebaskan kamu, tapi setan harus bertanggung jawab di Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Yang datangi Tuhan, Tuhan ayo tak budaya. Ini. Maksud Tuhan ngomong gini. Oke, ini boleh. Ada katanya, apa? Gampang sekali. Sing itu nggak boleh. Sing ini ada waktu nih. Sing itu expired di tanganku. Tuhan, boleh nggak bikin bulan selingkuh? Boleh. Istrinya kanker? Boleh. Tapi jangan senggol nyawa. Dokter bilang seumur hidup, tapi Tuhan bilang expired. 2024 harus sembuh. Dan saya sembuh. Jangan takut. Setan bebas nganggu kamu, tapi gak bebas milih. Boleh punya ide bangun tembok, tapi Tuhan bilang tembokmu tahun itu hancur. Amen. Jadi saudara takut, setan memang hebat, tapi lebih hebat Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
Ayu kok hebat masa iya. Setan itu tua, umur ribuan tahun, jatuh ke Abraham, dia jatuh ke kamu. Expert, tua, pengalaman, bisa melawan kamu? Nggak bisa. Kata Tuhan juga, kalau mau melawan yang tua, cari yang lebih tua. Tuhan ngomong, aku ada sebelum ada, aku awal dan akhir. Jadi sebetulnya setan lebih tua Yesus, lebih hebat Yesus. Untuk Yesus, ini Yesus untuk Anda ngerti. Jangan meremehkan dia, satu. Kamu jangan meremehkan, tapi jangan takut karena Yesus. Next. Setan suka ulang-ulang, dulu Laut Merah, sekarang Sungai Yordan. Musa kena laut, akhirnya nyebrang, akhirnya nyebrang. Yosua kena sungai, akhirnya nyebrang. Ingat ya, setan suka ngulang-ngulang teknik. Dulu Abraham jatuh etoan, sekarang banyak pendeta jatuh etoan. Nah, kasih tahu jatuh keuangan analis Safada, sekarang diulang-ulang terus. Tapi kamu harus percaya, Tuhan juga bisa mengulang-ulang, menduplikat mujizat. 5 roti 2 ikan jadi 7 roti 2 ikan. Semua diulang sama Tuhan. Ayo kita belajar nih, supaya kamu jangan takut ya. Yo, aku juga bisa ngulang menyembuhkan kamu. Yo, tapi aku dulu sakit tipes Tuhan ST ini. Ya, dulu aku sakit tipes sembuh Tuhan. Sekarang lumpuhku disembuhkan Tuhan. Penyakitnya beda-beda, tapi Tuhannya sama. Yang percaya katakan amin. Dulu anak butuh 10 juta ya. ST, saya kuliah butuh berapa? 300 juta. Beli rumah butuh 2 M. Tapi kamu harus ngomong, Tuhan yang melahirkan anakku. Tuhan yang melahirkan rumah anakku. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah. Anda diberkati Tuhan. Jangan takut. Kami semua ini sudah lolos dari COVID kan. Tuhan bisa meloloskan kamu dari COVID. Tuhan bisa meloloskan dari penyakit kesehatan. Next, terakhir. Setan sering mengulang-ulang metode lama, Tuhan juga mengulang kuasanya. Seringkali musuh mengulang-ulang hambatan untuk menakutimu. Tuhan menduplikat mujizat untuk mengingatkan siapa dia. Mujizat yang terulang bukan nostalgia, itu legitimasi bahwa Tuhan berkata, aku masih Allah yang sama. Yang percaya katakan amin. Next, upgrade. Di-upgrade. Siapa yang mau di-upgrade katakan amin. Amin. Next. Aku mau cerita sesuatu tapi karena bahaya. Lalu itu dengar aku ya. 22 tahun yang lalu kejadiannya di Danau Sada. Aku pulang dari ngelatih Miss Indonesia, Miss Sandra, namanya Pak Alek itu Pak Yusak. Itu Pak Alek. Tak latih boxing, Miss Pigeon, tak upgrade masuk Miss Indonesia. Bagi itu aku ngelatih banyak artis, Bella Safira, berat-berat macam-macam, dan ngawan. Pulang aku, karena usaha itu tim terbesar. Oleh begini, kamu hari ini kamu keluar kamu dari sini. Kaget aku. Lu apa? Soalnya kamu Cina. Karena kamu enak kan? Soalnya kamu Kristen. Nangis saya. Nangis aku. Kami bilang, sip. Saatnya kamu keluar. Mau sip lah. Tuhan kami papiku bilang ini, setan hanyalah aktor dengan naskah terbatas. Tuhan Yesusmu sutradaranya. Dan kamu percaya Yesus, dia bisa mengedit naskah. Terus tahu, 8 tahun pandangannya berubah. Suatu ketika di Halim Perdana Kusuma. Perhatian, kita mendarat di Halim Perdana Kusuma. Jadi mendarat, orang sugi-sugi di depan itu di VIP itu kan
susu ya, karena mereka orang kaya. Pulang dibiasakan di taman no. Hari itu tidak tahu ada aturan lain. Begitu mendarat ada bunyi gini, tonot tonot, tidak boleh gerak semua. Naik itu ada pas kira langsung gini. Oh, izin yang Pak Yohanes Sunadi yang mana? Saya ngomong terus saya siap dan silakan dan aku melaku ya jualan ini sebelah langsung jawab ini siap bos pusing ngeluar mati mau tepuk tangan dulu kan tangan depan dan kemana-mana saya akan buka istilahnya di sini biasanya di nah, terus aku datang ngomong kamu dulu kok tak mau ini bosku saya ngeluar aku manajer agama yang lain terus aku bilang enggak aku ditolong nggak cerita Induknya tanya ada apa dan yang enggak ini customer turun sehingga kita ngajar di istana. Kalau aku udah dikeluarkan, aku udah sampai istana kan. Yusuf kalau udah di penjara, udah jadi raja. Hati-hati, setan nggak takut kamu sukses di tempat yang salah. Yusuf senang di Potifar. Soge, ayu, tasik. Tapi Tuhan bilang itu rumah transit. Kamu must go. Kamu bukan diciptakan jadi manajer, jadi perdana menteri. Yang mengerti katakan amin. Aku melatih tadi yo. Tuhan bilang, enggak, kamu harus di sana. Sekarang kamu harus di rumah Tuhan. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Tuhan mengarahkan kamu ke tempat yang tepat. Setan gak takut kamu sukses, asal tetap versinya dunia. Mau saya lanjutkan sedikit? Mau? Singkat cerita 8 tahun yang lagi di Pakuan Mall, beberapa sinetron datang. Yohanes, kamu kan senior, bisa nggak pilihkan pelatih buat mereka? Oke. Di depannya Hotel Vasa, saya duduk, pokoknya Pak Yo iyo, tak terima. Begitu Pak Yo diem, tak tolak gitu. Sangat besar di kuasa, saya duduk, banyak yang ngelamar, aku diem, tolak, diem tolak. Suatu ketika istriku bilang, tak lihat, lu sing bilang aku sipit dulu itu, sing ngetok aku itu, bing hati, ajar gitu, muang saudara, keluar, muatet, aku ngatet, ujung ngomong ini, Pak, pendeta, Pak. Itu aku sudah mulai khotbah di Manyar, mau emosi. Bujuku sembah Tuhan, jaga bibir bujuku. Aku gak bisa ngomong, aku bosku langsung bilang, diterima. Waduh, ya siapa kok diterima. Tapi singkat cerita di kamar mandi, di bawah kakiku sium, dia bilang orang Kristen lebih baik. Kalau Pak Yo nak terima saya hari ini, anakku mati. Setan akan ngirim hal yang buruk, tapi Tuhan bisa merubah sedikit kebaikan. Waktu bertanya buat Tuhan, Tuhan ini kita belajar ini dan berhentilah mana? Ini enggak. Ada saatnya dihentikan sama Tuhan. Posisi baikku dihentikan sama Tuhan. Mana berhenti? Berkat itu berhenti. Aku bingung. Tapi Tuhan ngajari kita hari ini. Kalau berkatmu yang baik hilang, karena aku akan beri yang terbaik. Amin. Kalau jubahnya Yusuf dirobek kukunya dibiarkan, karena Tuhan bilang jubahmu yang lain, aku punya jubah perdana. Saudara tahu ini, siap-siap ya kalau ada kejutan seperti ini.
Next. Ketika Tuhan menghentikan mana, itu bukan penarikan berkat, itu tanda bahwa kamu sudah dewasa untuk di-upgrade, katakan upgrade. Upgrade. Mujizat harian berhenti bukan karena imanmu gagal, tetapi karena Tuhan mempercayakan stabilitas kepadamu. Mana itu berkat harian, sama Tuhan diganti berkat permanen. Yang percaya katakan amin. Amin. Ingat, Tuhan memberi mujizat saat kita belum mampu, dan Tuhan memberi tanggung jawab saat kita mampu. Next. Nah, ini loh, dihentikan gara-gara ini. Lalu berhentilah mana pada hari itu juga setelah mereka memakan hasil tanah itu. Orang Israel tidak lagi mendapat mana, tetapi dalam tahun itu mereka makan Kanaan. Jadi kalau Tuhan menghentikan sesuatu yang baik dalam hidupmu, pasti Tuhan menyiapkan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Next. Anda lihat nih, mana itu harian darurat, ya, nggak bisa disimpan busuk. Tapi kalau tanah kanan bisa. Jadi Tuhan saya berdoa ya, yang dilombakan Musa dengarkan. Tuhan akan upgrade dirimu. Next. Jika Tuhan menutup berkatmu, seringkali hal itu terjadi karena Tuhan mengganti sistem pemeliharaannya dari berkat harian jadi berkat permanen. Tuhan menghentikan makanan mujizat harian karena mereka sudah masuk musim panen. Terkadang Tuhan tidak mau umatnya hidup selamat dari mujizat darurat. Dia mau supaya kita mengelola kelimpahan yang stabil. Yang mengerti katakan amin. Ada diberkati Tuhan. Saya minta tim musik maju bernyanyi dalam doa. Saya akan doa buat Anda sebelum Anda bisa menulis ya. Taruh tangan di dadamu yang percaya aja. Ya, sembuh, pasti sembuh.